Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga di rumah kita masing-masing melalui ibadah online. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Dia adalah Allah Maha Kuasa dan Dia adalah penebus yang memberikan kita sentosa. Pujian KPPK nomor 21. Mari kita akan bersama-sama menyanyikannya. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji segenap umat-Nya dengan senang menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami
tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Mulia. Tuhan, kami seringkali berdosa. Kami seringkali tidak taat kepada perintah-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon sebelum kami melanjutkan ibadah kami ini, Tuhan selidikilah hati kami, layakkan kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan, karena kami ingin Tuhan mempersembahkan ibadah ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga ingin bersama-sama berdoa bersama jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sebagai umat pilihannya yang sudah ditebus. Kita boleh merasakan, kita boleh mengalami akan kesetiaan Tuhan, mengalami segala kemurahan Tuhan. Sebagai umatnya biarlah kita berdoa agar kita boleh mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini. Di dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Kita juga mau berdoa untuk setiap upaya pemerintah dan setiap elemen masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menekan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan doakan untuk kedisiplinan dan kepatuhan setiap kita terhadap himbauan pemerintah dan protokol kesehatan agar pandemik ini segera boleh berakhir. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami boleh merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, tunjukkanlah kepada kami kehendak Tuhan dan rencana-Mu Tuhan. Kepada kami sebagai umat yang telah Kau tebus, Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Hari ini kami juga ingin bersama-sama ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk usaha pemerintah yang terus-menerus dikerjakan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap elemen masyarakat supaya mereka boleh bersama-sama bersatu untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan mematuhi akan setiap himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan, tolonglah supaya kami juga sebagai anak-anak-Mu bisa memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk setiap masyarakat boleh sungguh-sungguh memperhatikan akan protokol kesehatan yang sudah diberikan untuk boleh dilakukan. Kami rindu ya Tuhan supaya negara kami ini bisa segera bebas Tuhan dan kami boleh hidup normal kembali. Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa. Mari kita berdoa untuk pertolongan Tuhan atas kondisi ekonomi secara global, baik di Indonesia dan seluruh dunia, agar pemerintah diberi hikmat mengatasi tidak semakin terpuruk, agar Tuhan memberikan pertolongan supaya bangsa dan negara kita ini boleh terluput dari resesi. Dan juga mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Kita berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini agar boleh diberikan hikmat dalam memikirkan dan menemukan cara, metode yang kreatif dan efektif untuk melakukan pembinaan rohani terhadap jemaat jarak jauh, baik itu para lansia, pemuda, dan remaja,
agar setiap orang percaya mereka boleh tetap dibina dan boleh tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pertolongan Tuhan buat bangsa negara kami, pemerintah kami terus berjuang, berusaha untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap elemen masyarakat mereka bisa bersatu, mereka bisa bekerja sama untuk bersama-sama mematuhi akan setiap peraturan yang sudah ditetapkan, dan mereka boleh menjaga akan kesehatan, mereka boleh memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan di masyarakat, kami juga boleh menjadi contoh bagaimana mematuhi pemerintah. Saya berdoa juga ya Tuhan, untuk masalah yang paling sulit karena negara bangsa kami menghadapi krisis ekonomi global, dan juga kami Tuhan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami yang bekerja untuk memperjuangkan ekonomi di Indonesia. Kami berdoa supaya ekonomi kami tidak semakin terpuruk, dan kami berharap Tuhan menolong supaya Tuhan mau membebaskan negara bangsa kami dari resesi ekonomi ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semua untuk kami boleh memikirkan cara metode yang baik untuk bagaimana tetap bisa melayani, menjangkau akan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap bisa dibina dan terpelihara iman kepercayaan mereka dengan cara-cara yang kreatif. Tuhan tolong, Tuhan yang akan memimpin bekerja dalam hal ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa di surga, inilah doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan mendengar dan Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkannya. Biarlah Tuhan juga akan menjawab seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita akan bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara, di tengah situasi yang sulit itu, kita bisa saja mengalami iman kita menjadi lemah. Namun di saat iman kita lemah, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan terus memimpin hidup kita sepanjang jalan. Satu pujian yang mengingatkan kita untuk kita boleh terus bersandar kepada Tuhan.
Kita akan bersama-sama menaikkan pujian KPPK 218. Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Mazmur nomor 19, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur nomor 19, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku,
dan renungan hatiku, ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Tibalah waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menyanyikan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupmu. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sampai saat ini Tuhan masih mau berbicara kepada kami, mau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan, untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami sungguh-sungguh di dalam hidup ini mengasihi Tuhan dengan mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang terbatas ini, dan juga pakailah hamba-Mu, kami semua, biar kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius, surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti setelah itu kita akan membaca dari 2 Petrus pasal 1
ayat 20 sampai 21. Kemudian saya mengajak kita membaca Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai yang ke-15. Kita akan buka satu persatu terlebih dahulu. Mari saya mengajak kita untuk membuka 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita baca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terakhir kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi kita berusaha untuk menyimpannya dan kita boleh melakukannya di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar hal yang penting berkaitan dengan peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus memberikan iluminasi. Apakah itu arti daripada iluminasi Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara, ada 2 hal peran Roh Kudus pada saat kita membicarakan, pada saat kita mengenal keberadaan Alkitab kita. Alkitab sebagai firman Tuhan. Sebelum kita mengerti apa itu iluminasi Roh Kudus, ada beberapa istilah, Saudara, yang perlu kita pahami. Yang pertama, Alkitab kita ini disebut wahyu Allah. Maafkan kalau nanti saya harus menggunakan beberapa bahasa Yunani. Saudara, wahyu di dalam bahasa Yunani yaitu apokalipsis, berasal dari kata apokalupto yang berarti menyatakan, membuka. Maksudnya adalah Allah secara aktif menyatakan dirinya kepada manusia. Allah menyatakan dirinya melalui siapa? Allah menyatakan dirinya yaitu melalui
pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang kedua adalah kata ilham. Dan kita kenal biasanya inspirasi. Dalam bahasa Yunani adalah theopneustos, yang berasal dari dua kata, saudara. Yang pertama adalah theos. Theos itu adalah Allah. Pneu, yang berarti nafas. Dengan demikian, ilham atau inspirasi itu memiliki pengertian nafas yang keluar dari Allah. Artinya, inspirasi adalah nafas yang keluar dari Allah yang menggerakkan jiwa, pikiran, dan tindakan dari pengarang atau penulis daripada Alkitab. Di sini berarti pada waktu pengarang, penulis Alkitab, walaupun mereka adalah berasal dari latar belakang yang berbeda, saudara, tetapi Roh Kudus yang menjadi pengawas, Roh Kudus yang mengontrol. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, Tuhan memanggil berbagai macam orang dari latar belakang. Mereka berbeda dari satu dengan yang lain. Ada seorang dokter, yaitu sebagai dokter, yaitu Dokter Lukas yang menuliskan Injil Lukas. Ada yang sebagai nelayan, yaitu kita kenal adalah Petrus. Dan ada juga sebagai peternak domba dari Tekoa, yaitu Amos yang menuliskan penulis surat Amos, saudara. Dan masih banyak lagi. Saudara, mereka memiliki cara, metode, dan mereka memiliki sifat pribadi masing-masing berbeda. Tetapi apa yang ditulis oleh para penulis itu, saudara, di bawah pengawasan, di bawah kontrol daripada Allah sendiri. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah yang ditulis itu adalah firman Allah. Firman Allah yang berwibawa, firman yang mempunyai otoritas, firman yang dapat dipercaya, firman yang bebas dari kesalahan. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang mengawasi, karena Roh Kudus sendiri yang mengontrol dalam proses penulisan yang dilakukan oleh para penulis Alkitab sesuai dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Saudara, seperti yang tadi bagian firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita miliki ini, saudara, adalah hasil inspirasi dari Allah. Semua yang ditulis tidak mungkin salah, karena Allah sendiri yang memberikan inspirasi itu. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Perhatikan ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Allah, oleh dorongan Allah Roh Kudus, orang berbicara atas nama Tuhan. Ini adalah yang dikatakan bahwa tidak mungkin salah, karena Tuhan yang Allah Roh Kudus sendiri yang mengontrol. Saudara, sehingga menghasilkan Alkitab yang kita miliki ini, saudara, 66 kitab dalam Alkitab sepenuhnya diilhamkan oleh Allah. Dan juga kalau kita perhatikan tadi di dalam 2 Timotius pasal 3:16, di sana jelas sekali bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Diilhamkan, perhatikan kata diilhamkan. Ini adalah diinspirasikan. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pemahaman seorang terhadap Alkitab, bahwa Alkitab ini adalah ditulis, diinspirasikan oleh Roh Kudus, adalah sangat penting, saudara. Mengapa, saudara?
Karena kalau seseorang betul-betul memahami bahwa Alkitab ini ditulis, diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka membuat kita sebagai orang percaya, membuat kita anak-anak Tuhan, kita akan menaruh rasa hormat dan harus menaruh rasa hormat kepada Alkitab ini. Pada waktu kita akan mendengarkan, pada waktu kita membaca Alkitab, baik itu pada waktu ibadah raya bersama-sama dengan jemaat, maupun pada saat saudara bersaat teduh di dalam saat-saat saudara sendiri bersama Tuhan, maupun seperti ibadah di rumah bersama keluarga di dalam ibadah online seperti ini. Kita harus menghormati firman Tuhan, terlepas dari siapa yang membawakan, asal yang diberitakan adalah betul-betul firman Tuhan yang diberitakan dan tidak sesat. Kita harus menaruh hormat kepada Alkitab. Membaca tulisan-tulisan Alkitab, buku yang diilhamkan oleh Allah, memang tidaklah sama nilainya dengan membaca tulisan-tulisan. Misalnya saudara membaca artikel, saudara membaca koran, membaca majalah atau di website dan yang lain-lain. Saudara, firman Tuhan adalah firman yang diinspirasikan. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, yang penting kalau bicara tentang inspirasi, saudara, ketika firman Tuhan ini selesai ditulis, maka saudara, apa artinya? Bahwa Roh Kudus itu sekarang tidak lagi menginspirasikan karena sudah selesai Alkitab PL dan PB. Inspirasi adalah pada waktu zaman Alkitab ditulis. Namun hari ini apa saudara yang kita perlu belajar bersama-sama seperti tema kita, yaitu inspirasi sudah selesai. Pekerjaan Roh Kudus memilih menggerakkan orang menuliskan sudah selesai. Tetapi sekarang adalah apa yang dinamakan yaitu iluminasi. Karya Roh Kudus berupa iluminasi. Saudara, apa itu artinya iluminasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, iluminasi itu dijelaskan adalah penerangan. Dalam bahasa Inggris, enlighten, pencerahan. Dan dalam bahasa Yunani itu artinya adalah potiso, yang mempunyai pengertian memberi pencerahan, menerangi, menyinari. Di dalam buku The Moody, Enns memberikan definisi bahwa iluminasi itu adalah karya Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan dan bisa mengerti firman Tuhan yang tertulis. Satu lagi, saudara, John MacArthur mengatakan bahwa iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang membukakan mata rohani seseorang untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Jadi bila inspirasi dimengerti sebagai tuntunan Roh Kudus kepada para penulis, sedangkan iluminasi itu adalah tuntunan Roh Kudus kepada pembaca Alkitab, setiap pembaca Alkitab. Saudara, Roh Kudus adalah berkarya untuk membimbing seseorang memahami firman Tuhan yang diinspirasikan, yaitu Alkitab yang kita punya. Saudara, Roh Kudus dikatakan adalah roh kebenaran yang akan membimbing kita waktu membaca firman Tuhan. Roh kebenaran itu dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri, waktu kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus adalah roh kebenaran itu
yang akan memimpin kita, membimbing kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Alkitab hanya dapat dimengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Kita tidak akan mengerti kebenaran jika roh kebenaran itu tidak memimpin kita. Menurut R.C. Sproul, mengapa kita memerlukan penerangan akan Roh Kudus? Saudara, meskipun menurut R.C. Sproul, Alkitab ini bukanlah buku kegelapan. Alkitab ini adalah sumber terang. Dan kita pernah membaca juga seperti pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh saudara dan saya sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, mengapa kita memerlukan penerangan meskipun firman Tuhan ini adalah bukan buku kegelapan? Karena saudara, kita harus akui di dalam bagian firman Tuhan, tidak semua bagian firman Tuhan secara sederajat jelas untuk bisa langsung dimengerti oleh kita. Ada bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab itu yang memang sulit untuk kita bisa pahami. Kita berusaha untuk mendapatkan penerangan, pencerahan, supaya kita bisa mengerti perikop Alkitab yang kita baca. Yang kedua, saudara, mengapa kita membutuhkan penerangan? Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa menyebabkan kegelapan di dalam pikiran kita. Dan di dalam natur kejatuhan kita itu, kita adalah makhluk kegelapan yang sangat membutuhkan terang. Karena itu meskipun firman Tuhan sendiri merupakan terang bagi kita, namun kita membutuhkan penerangan tambahan supaya kita dapat mengerti dengan jelas, dengan benar seperti yang memang maksud daripada penulis, mengerti maksud tujuan dari penulis Alkitab itu sendiri. Pengertian yang benar akan firman Tuhan itu sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengerti secara otomatis, langsung kita bisa mengerti. Bukan karena seorang memiliki pengetahuan atau sudah belajar di sekolah Alkitab, memiliki gelar S1, S2, S3, atau karena seseorang yang sudah mungkin menjadi pengkhotbah, memiliki jam terbang yang tinggi, atau yang sudah menjadi dosen, sudah lama pelayanan, dan lain-lain, saudara. Tentu tidak demikian. Siapapun, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang bisa mengerti firman Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri, bukan Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran itu. Kita bisa ngerti firman Tuhan hanya diperoleh karena anugerah Allah, yaitu melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Dan saudara, di dalam ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:26, penghibur yaitu Roh Kudus diutus Bapa bukan hanya supaya memimpin kita ke dalam kebenaran, tapi mengingatkan apa yang sudah dikatakan. Apa yang sudah pernah dikatakan terus diingatkan firman Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi semua kita membutuhkan iluminasi Roh Kudus. Saudara, bagaimana? Apakah saudara pernah membaca persis sama sekali diceritakan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus akan menolong kita mengerti? Jadi kalau kita membaca firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan saja, sebatas informasi saja,
Seperti saudara misalnya ketika saudara membaca Alkitab sebagai informasi, siapa Raja Israel yang pertama misalnya. Sebutkan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus misalnya. Kalau hanya sebatas pengetahuan itu tidak perlu Roh Kudus. Tapi yang dimaksud di sini bahwa kita membaca firman Tuhan sampai kita bisa mengerti maksudnya, itu adalah membutuhkan Roh Kudus. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 119. Mari kita akan lihat Mazmur 19 ayatnya yang ke-19. Pemazmur sangat meyakini bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus, dia tidak akan mampu mengerti firman-Nya. Karena itu ia berdoa dan memohon kepada Tuhan, "Aku ini orang asing di dunia, janganlah menyembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku." Pemazmur mengatakan, "Aku ini orang asing di dunia, janganlah menyembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku." Di dalam ayat 33 juga nanti saudara bisa baca lagi, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Saudara di sini katakan, perlihatkanlah. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara, kita lihat bahwa pemazmur sangat sadar bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa mengerti, sehingga dia mengatakan, perlihatkanlah, buatlah aku mengerti. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus mengiluminasikan pada waktu kita membaca Alkitab. Bagaimana Roh Kudus akan menolong pada waktu kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apakah pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca firman Tuhan, tiba-tiba kita melihat sinar yang begitu terang, seperti sinar senter begitu. Tiba-tiba ada sinar di dalam Alkitab saudara. Atau saudara, apakah iluminasi Roh Kudus itu ketika saudara baca firman Tuhan, tiba-tiba saudara mendengar suara gaib dalam hati saudara? Apakah saudara tiba-tiba mendengar suatu bisikan suara gaib? Atau saudara yang orang-orang sering mengatakan bisikan roh. Bisikan yang kita dengar dari kalangan tertentu, yang sangat sedikit-sedikit saya mendapatkan bisikan roh. Apakah seperti itu saudara? Tentu saja tidak seperti itu. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita? Pertama, kita pasti harus membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Paling pertama, saudara, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus beriluminasi, bekerja di dalam hati saudara, yaitu pertama, saudara, kesadaran akan dosa. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sadar akan dosa kita. Seperti pemazmur, dikatakan Mazmur 18 ayat 29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Kita adalah orang berdosa. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus beriluminasi, kita akan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sadar akan dosa. Ayat 130, saudara, banyak ayat-ayat Alkitab ini mungkin kita tidak bisa baca saat ini. Nanti saudara akan baca di rumah. Banyak dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sadar saudara, ketika Roh Kudus beriluminasi, kita disadarkan kita ini orang berdosa, kita ini orang bodoh,
kita sungguh-sungguh sadar bahwa diri saya dan saudara membutuhkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tanpa firman Tuhan kita akan terus-menerus berdosa. Kita berdosa lagi. Sehingga pemazmur menyatakan dan menyadari, aku tidak mau untuk terus berdosa. Pemazmur sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan firman Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 119 dikatakan apa di sana? Ini ayat yang sering kita mungkin hafal. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, ini iluminasi Roh Kudus ke kita. Ketika kita baca firman itu menerangi kita sadar kita orang yang bodoh, kita orang yang berdosa, kita orang yang sungguh membutuhkan firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, saat ini kita sangat mudah sekali untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Di berbagai macam sarana kita bisa mendengar. Bisa di radio, bisa di televisi, bisa di khotbah-khotbah online, bisa lewat khotbah streaming. Banyak sekali, saudara. Tetapi meskipun demikian, meskipun Alkitab ada di mana-mana, gampang kita dengar. Tapi kita melewatkan berkat dari firman Tuhan. Karena berkat firman Tuhan memang tidak secara otomatis seperti yang dikatakan tadi di dalam Yakobus. Kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lembut. Kita harus menerima firman Tuhan dengan lembut dikatakan. Terimalah, itu artinya menyambut. Kalau kita ingin terberkati oleh firman Tuhan, pertama kita harus menyambut firman Tuhan itu ke dalam hidup kita. Menyambut dengan sikap yang bagaimana? Buanglah segala sesuatu yang kotor, segala kejahatan yang begitu banyak. Kata kotor di sini dalam bahasa Yunani itu berarti kotoran telinga, saudara. Ketika seorang memiliki dosa dalam hidupnya, menyimpan dosa, maka itu akan menghalangi pendengarnya untuk menerima firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus beriluminasi, menyadarkan seseorang bahwa kita orang berdosa. Kita adalah sangat membutuhkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mempelajari firman Tuhan dengan teratur. Ketika kita belajar firman Tuhan dengan teratur, maka akan mengarahkan saudara dan saya, memberi kita pemahaman dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu masalah, saudara, maka firman Tuhan itu akan mengarahkan kepada kita bagaimana bersikap yang benar. Ketika saudara mempelajari dengan teratur, mengarahkan hidup kita kepada firman Tuhan. Ketika saudara menghadapi satu situasi yang sulit di dalam kehidupan ini, saudara akan bersikap lebih tenang. Saudara lebih percaya kepada Tuhan dibanding dengan saudara percaya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling saudara. Karena itu sekali lagi di dalam Pemazmur pasal 19 ayat 8 dikatakan di sini, tetapi singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu yang bisa menolong saudara mengarahkan sikap hati saudara dengan benar. Tapi kita seringkali memang mungkin saudara kita kurang waktu untuk belajar firman Tuhan dan sungguh-sungguh rindu seperti pemazmur tadi.
benar-benar ingin supaya Tuhan menyingkapkan, supaya mengerti akan Taurat Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Itu seperti yang kita tadi bacakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan adalah sebagai sesuatu yang sudah diungkapkan. Di sana ada kehendak Allah, tujuan hidup, apa saja, semua isi hati Allah ada di dalam firman Tuhan. Sekarang, kalau seseorang membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan mengajari kita. Roh Kudus akan mengingatkan seluruh yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan. Saudara, Roh Kudus akan membantu mengulangi, untuk membantu kita untuk mengingat sepenuhnya, mendengar sungguh-sungguh apa yang telah dikatakan kepada kita. Saudara, mengingat itu bukan hal yang gampang. Coba saudara, kalau misalnya setiap hari saudara baca, atau kalau setiap minggu sudah mendengar firman Tuhan, saya suka kadang-kadang bertanya kepada diri saya sendiri. Dan saya seringkali bertanya kepada orang lain, masih ingat enggak firman Tuhan yang dikhotbahkan? Kebanyakan orang lupa, saudara. Apalagi zaman sekarang ya, mungkin terlalu banyak informasi yang masuk di dalam pikiran kita, sehingga firman Tuhan hanya kita dengar. Tetapi luar biasa di sini ya, satu pelajaran yang indah, bahwa Roh Kudus diberikan supaya kita boleh mengingat. Roh Kudus tidak berbicara dari apa yang dari dia sendiri, tetapi dia mengingat apa yang sudah pernah kita dengar, yang diajarkan oleh Bapa, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sudah terkadang kita harus mendengar suatu hal itu berkali-kali sebelum kita benar-benar mendengarnya. Saudara, ini adalah peranan Roh Kudus. Untuk semua hal ini, apa tujuan sebetulnya yang terpenting, saudara? Meskipun sebetulnya ada lagi, tetapi hari ini kita hanya belajar 3 hal tadi. Tujuan Roh Kudus adalah supaya kita paham. Akhirnya kalau paham apa, saudara? Kita harus melakukan. Saudara, ada satu kiriman kata-kata, saya juga sudah lupa, beberapa hari saya dapatkan. Iblis tidak takut saudara mempelajari Alkitab. Dia tidak takut. Tetapi iblis itu tidak mau saudara belajar Alkitab, tetapi saudara melakukannya. Tetapi tidak demikian. Tuhan ingin supaya kita mempelajari firman dan kita tahu, kita melakukan. Pada waktu seseorang membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dan firman Tuhan itu berbicara. Pada saat firman Tuhan itu masuk ke dalam hati seseorang, firman Tuhan itu akan memberikan penerangan dan pemahaman. Dan firman Tuhan membuat kita sadar dan mengerti dan memahami dan menegur kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan kita mau bertekad memperbarui sikap hidup kita, taat melakukan. Nah, pada waktu Roh Kudus beriluminasi, orang tidak hanya tahu, tetapi rindu melakukannya, mencintai firman Tuhan itu. Saudara, Roh Kudus bekerja 3H, saudara. Saya memberikan 3H. Roh Kudus bukan hanya bekerja di dalam head kita. H yang pertama itu head, pengetahuan saja. Yang kedua, head yang kedua adalah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. H yang kedua itu heart. Dan yang ketiga yaitu hand, melakukan, saudara. Itu adalah iluminasi Roh Kudus. Terakhir di dalam Mazmur 119 ayat 33, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegang sampai saat terakhir. Tadi sudah kita bacakan. Ini adalah satu kerinduan pemazmur. Kiranya kita juga menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya saudara dan saya sungguh-sungguh boleh mencintai firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kiranya kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang tertinggi dan kita dapat memahami iman kita.
Dan biarlah kita hanya bersandar kepada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman yang indah, firman yang tidak berubah. Kita menaruhkan iman kita kepada firman Tuhan yang tidak berubah, yang kekal itu. Apakah saudara dan saya rindu berkomitmen? Saya akan memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin kita yang sudah mempunyai waktu, kita sudah mempunyai jadwal. Saudara, mari kita bertekad terus untuk kita lebih semangat, untuk kita terus belajar firman Tuhan. Atau kita yang masih belum, atau kita yang kurang disiplin. Mari saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita supaya kita boleh bertekad kembali untuk kita melakukan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan seperti pemazmur. Itu sangat berharga. Firman Tuhan paling berharga. Apakah kita mau? Mari kita akan sama-sama, kita akan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengetahui bagaimana kondisi akan kerohanian kita saat ini. Kalau kami perlu dikuatkan, perlu dihibur, Tuhan yang tolong kami. Kalau kami terus boleh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kami boleh membaca firman Tuhan, boleh menyediakan waktu khusus buat Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau belajar menghargainya. Kami mau belajar mencintainya ya Tuhan, lebih daripada hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon daripada firman Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan lewat BCA gereja atau melalui QR Code. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian KPPK 414 Kidung Agung. Tuhan, tarikku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Tuhan, tarikku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu.
Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami sadar bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Ajar kami Tuhan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati, biarlah semakin hari kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah uang ini sungguh boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap orang yang sudah memberikannya maupun setiap orang yang belum sempat memberikannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Allah Roh Kudus, penuhi kami.